Pak Taufik Basari, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nadia. Ya, gimana kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Pak Taufik, negara mengakui dan menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menerima laporan dari tim PP HAM itu. Nah, gimana DPR menanggapinya, Pak Tobas? Ya, saya melihat bahwa pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat ini sebagai batu pijakan ya atau stepping stone bagi langkah-langkah berikutnya untuk menunaikan kewajiban negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. Dengan adanya pengakuan ini justru menimbulkan adanya kewajiban negara. Nah, sehingga pengakuan ini menjadi suatu peristiwa yang penting ya bagi kehidupan bernegara kita, karena berarti kita telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu, dan ini akan menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa kita memang punya seperti itu, dan kita harus punya keinginan untuk memperbaiki di masa mendatang, termasuk juga memastikan bahwa tidak berulang lagi peristiwa ini di masa mendatang. Tapi yang paling penting adalah dengan adanya pengakuan ini menunjukkan adanya kewajiban negara terhadap korban, ya. Berarti kan ada peristiwa pelanggaran HAM, dan ketika peristiwa pelanggaran HAM itu terjadi pasti ada korbannya. Nah, karena negara sudah mengakui, maka negara wajib untuk memenuhi hak korban. Ada beberapa hak korban yang harus dipenuhi oleh negara. Ya, yang pertama adalah hak untuk mengetahui kebenaran. Ya, jadi para korban termasuk kita semua nih, masyarakat Indonesia, memiliki hak untuk mengetahui seperti apa peristiwa itu terjadi, ya, fakta-faktanya seperti apa. Karena itu harus ada pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan 12 peristiwa itu, ya, secara apa adanya, tidak boleh ditutup-tutupi, karena fakta yang harus disampaikan. Yang kedua, korban memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan. Ya, pemulihan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memulihkan kembali keadaan korban yang sudah rusak akibat peristiwa ini. Ya, pemulihan ini mencakup yang pertama restitusi dalam konteks hak asasi manusia, ya. Artinya upaya untuk mengembalikan kembali keadaan korban setidaknya mendekati seperti sebelum terjadinya peristiwa ini. Kemudian kompensasi adalah kerugian yang dialami oleh korban yang bisa kita nilai berdasarkan nilai ekonomis. Kemudian rehabilitasi, apabila ada korban yang dia secara medis atau secara psikis mengalami masalah akibat peristiwa ini, maka negara wajib untuk menanganinya. Dan yang berikutnya adalah kalau istilah di hukum HAM itu satisfaction, upaya kita untuk memulihkan martabat korban. Jadi selain dari upaya kita untuk mengungkap fakta, ini juga bagian dari meningkatkan, mengembalikan martabat korban. Itu juga adanya suatu permintaan maaf secara publik bahwa kita menyadari dahulu pernah ada kesalahan. Baik. Dan penting juga untuk kita membuat satu simbol-simbol monumental, ya, seperti tugu peringatan atau apa. Nah, itu bagian dari pengingat bahwa kita tidak boleh mengulang lagi kejadian seperti itu. Baik. Nah, Pak Tobas, kalau kita lihat dari timing pengakuan ini kan disampaikan pada momentumnya, pada saat kita masuki tahun politik gitu. Apakah momentumnya memang dipilih atau kebetulan atau gimana kalau menurut pandangan Anda, Pak Taufik? Kalau menurut saya memang semestinya sudah dilakukan sejak awal, ya, sudah cukup lama kita menanti pengakuan ini, ya, apalagi kan penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu itu merupakan janji politik dari Presiden Jokowi sejak tahun 2014, ya, ada di dalam nawacita jilid pertama terkait dengan janji politik tersebut. Nah, tentunya apabila tidak dilaksanakan hingga berakhirnya masa pemerintahan ini, itu akan menjadi catatan yang buruk dalam janji politik tersebut. Nah, mungkin karena sudah di ujung-ujung, ya, akhirnya dikeluarkanlah kebijakan ini, ya, yang memang
sebaiknya harus ada tindak lanjut yang segera ya sebelum 2024 berakhir. Harus ada upaya-upaya progresif terkait dengan tindak lanjut itu tadi, pemenuhan hak korban, pengungkapan kebenaran dan sebagainya ya. Karena itu sudah menjadi janji politik. Nah, kenapa kemudian keluarnya sekarang ya saya tidak tahu ya, barangkali bisa jadi karena desakan janji politik itu ya. Tapi kalau saya melihatnya secara lebih positif, yang penting ada pengakuan dulu ya. Terlepas dari apakah ini mau dipakai secara politik atau ini sebagai gimmick atau ini berkaitan dengan tahun politik, saya ambil yang paling bisa kita manfaatkan dulu saja untuk para korban. Baik. Ya, pengakuannya kita bungkus dulu, ya setelah itu kita tagih langkah selanjutnya apa. Itu yang paling penting, jangan sampai kemudian hanya berhenti pada pengakuan saja tanpa ada langkah-langkah berikutnya. Makanya penekanan saya adalah begitu negara memberikan pengakuan, pada saat itu juga timbul kewajiban negara ya untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, ketika dia menjadi kewajiban negara, bahkan saya melihat ini penting, bukan hanya kewajiban negara secara politis, tapi kewajiban negara ini sudah menjadi kewajiban konstitusional. Kenapa menjadi kewajiban konstitusional? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita disebutkan tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya ketika negara sudah menyatakan ada peristiwa tersebut, kemudian timbul kewajiban negara, maka secara konstitusi ya negara punya tugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ini dalam kaitannya memenuhi hak korban tersebut. Nah, itulah yang kita bisa tagih baik untuk pemerintahan ini maupun pemerintahan mendatang pasca 2024 nanti. Jadi ketika negara mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, maka artinya ada konsekuensi tadi ya, timbul kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah, kira-kira kalau menurut Anda Pak Tobas, apa saja tindak lanjut yang mengikat pada pengakuan itu? Ya, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan bertahap ya. Yang pertama adalah menyampaikan atau melakukan upaya-upaya untuk menelusuri dan mengungkap fakta-fakta. Jadi dari 12 peristiwa tersebut bermodalkan dari hasil penyelidikan Komnas HAM ya. Jika sudah ada fakta-fakta yang bisa divalidasi, maka jadikan itu sebagai fakta yang menjadi bagian dari sejarah resmi negara ya. Misalnya peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 ya, kalau temuannya Komnas HAM sudah bisa merumuskan seperti apa peristiwanya, nah peristiwa itu sudah harus bisa menjadi sejarah resminya, hingga kemudian ditelusuri lagi kaitannya, misalnya siapa yang memberikan komando, apa latar belakangnya dan seterusnya. Itu yang masih menjadi PR. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi korban. Ya, siapa saja korban-korbannya. Ya, harus ada list nama dari korban-korban. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti kaitannya akan kaitan teknis ya, soal anggaran dan sebagainya. Nah, ketika sudah mengidentifikasi korban, siapa saja korbannya, apa saja kerugiannya, ya, lantas harus dibuat program pemenuhan hak korban. Ya, dengan list korban tersebut, apa yang harus dilakukan oleh negara? Misalnya memberikan pendampingan psikis, kemudian ketika ada orang-orang korban ini yang mengalami diskriminasi, kemudian kita perbaiki supaya tidak mendapatkan diskriminasi lagi, atau misalnya ada layanan kesehatan yang harus ditanggung, pekerjaan yang tadinya gara-gara menjadi korban kemudian tidak bisa bekerja, kita harus carikan jalannya. Nah, model-model penanganan korban yang spesifik sesuai dengan apa yang menjadi kerugian korban ini menjadi penting untuk menjadi program. Nah, karena namanya ini suatu program pemenuhan hak korban, maka dia tentu akan berimplikasi pada anggaran. Oleh karena itulah ketika sudah teridentifikasi korban dan ada program untuk pemenuhan hak korban ini, maka harus disiapkan juga anggaran di dalam APBN. Nah, yang berikutnya adalah tentu penegakan hukum. Ya, perlu juga untuk terus dilakukan identifikasi terhadap pelaku dan tuntutan untuk pertanggungjawaban hukumnya. Ya. Nah, tapi ada satu catatan penting yang saat ini masih banyak orang salah paham. Ya.
banyak pihak yang menganggap bahwa pemenuhan hak korban itu yang menunggu proses pengadilan dulu atau menunggu ada pelakunya dulu, menunggu pelakunya dihukum dulu. Padahal tidak demikian. Ya, pemenuhan korban itu pemenuhan hak korban itu tidak boleh bergantung pada kondisi apapun. Ya, artinya misalnya pun masih ada kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pelakunya atau memproses secara hukum ke pengadilan pelakunya, itu tidak boleh menunda pemenuhan hak-hak korban. Jadi hak korban, pemenuhan hak korban dan pengungkapan kebenaran ini ada dalam rel tersendiri, dan sementara rel penegakan hukum ada di rel yang lain. Nah, antara penanganan pelanggaran HAM berat non yudisial dengan penanganan yudisial melalui proses persidangan itu harus bersifat komplementer, saling mengisi, saling mendukung, bukan substitusi, bukan menggantikan. Jadi kalau misalnya sudah ada proses pengadilan, ya kita tunggu dulu, nanti korbannya nunggu hasil ini, nggak boleh begitu. Jadi tetap yang paling penting adalah pemenuhan hak korban dulu. Masalah nanti punya kemampuan atau tidak terkait dengan penegakan hukumnya itu persoalan lain. Baik. Tapi yang juga menjadi penting adalah ketika penanganan non yudisial terhadap korban ya, dalam bentuk pemenuhan hak korban ini dilakukan, ya bukan berarti menutup upaya untuk melakukan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tetap harus berjalan, meskipun dengan effort tertentu ya yang harus dilakukan, tapi tetap dua-duanya harus tetap terbuka dan berjalan. Baik, Pak Tobas. Nah, satu hal lagi nih, ini kan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, artinya masyarakat, rakyat Indonesia menyadari bahwa negara itu mengakui, gitu, melakukan pernyataan pengakuan. Nah, seandainya memang ini kita kan harus kayak semacam berpandangan ini tulus nih pemerintah negara nih pengakuan ini. Maka dengan ketulusan ini semestinya kan benar-benar ada kebijakan nyata gitu. Bukan hanya dari presiden saja, kalau ini kita bicara negara berarti juga dari DPR dan juga eksekutif lain mungkin yang ada keterkaitan dengan tadi waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, gimana kira-kira kalau di DPR sendiri tindakan nyata apa yang akan dilakukan, Pak Tobas? Ya, karena DPR adalah lembaga yang mengawasi kerja dari pemerintah, tentunya hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah meminta penjelasan dari pemerintah terkait apa saja yang sudah disiapkan untuk langkah-langkah berikutnya, ya. Nah, itu yang pasti akan kita lakukan, dan ketika sudah ada program-program langkah-langkah berikutnya itu tentu akan kita kawal pelaksanaannya. Jika belum ada, ya tentu akan kita desak dan akan kita tagih untuk bisa segera membuat langkah-langkah lanjutan dari itu. Nah, itu fungsi yang bisa dilakukan oleh DPR. Yang kedua, karena dalam proses pengakuan ini juga langkah berikutnya salah satunya adalah melakukan evaluasi dan upaya untuk melakukan reformasi hukum, kebijakan, dan institusi, belajar dari peristiwa ini misalnya. Yes. Ya, agar misalnya, tidak terulang lagi gitu ya. Betul, misalnya ada kaitannya di peristiwa tersebut kenapa terjadi karena militernya terlalu masuk ke ranah politik, ya, polisinya tidak netral, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang masih diskriminatif. Nah, itu yang harus dievaluasi oleh negara, oleh pemerintah, ya, dan kemudian dijabarkan dari evaluasi tersebut perubahan kebijakan dan perubahan hukum apa, bahkan perubahan reformasi institusi apa yang kita harus lakukan untuk. Nah, itu yang bisa kita lakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Jadi sebenarnya sekali lagi pengakuan ini dampaknya atau akibat politiknya itu sebenarnya besar. Konsekuensinya ya. Konsekuensi politiknya itu besar. Oleh karena itu ya kita sangat berharap ya mudah-mudahan ini benar-benar dilandasi oleh ketulusan dan keseriusan. Karena kalau cuma sekedar dianggap pengakuan kemudian cukup dan berhenti sampai sini, sayang sekali gitu ya. Oleh karena itu saya benar-benar mengajak semua pihak melihat bahwa pengakuan ini harus menjadi satu momentum kebangsaan, ya, bukan sekedar
gimmick politik aja. Janji manis politik itu aja ya. Baik. Betul. Nah, kalau itu harus benar-benar dipahami oleh seluruh pihak, dipahami oleh presiden, dipahami oleh kabinetnya, dipahami oleh seluruh institusi kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia terkait dengan momentum kebangsaan yang dihasilkan pasca pengakuan terhadap pelanggaran HAM berat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik Basari sudah bersama Idola. Sampai jumpa lagi Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Pak Tobas. Terima kasih. Demikian Mitra Idola, kita telah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem. Dari Komisi 3 DPR RI itu mempunyai ruang lingkup tugas di bidang HAM ya, hak asasi manusia dan juga keamanan. Itulah Taufik Basari, Pak Tobas.